Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sowan didahului oleh Pak Haji Rianto untuk bisa sowan ke masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sambut munjuk, sambut gerak, sambut nggih. Baik. Sing semangat Bapak Ibu nggih. Baik, untuk uji semangat kita saya minta tolong semuanya dulu tanpa mengira rasa hormat saya pada sesepuh-sepuh kita di depan. Mohon izin Bapak Ibu, nggih. Beneng masjid itu senang, beneng masjid itu amalnya senang dan bahagia. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Baik, coba angkat tangan semuanya. Kanan Bapak Ibu sekalian. Digerakkan dulu Bapak Ibu. Coba masih sehat enggak tangannya Pak? Oh, masih sehat. Oke. Saya coba salam. Assalamualaikum. Halo. Hai. Oke, coba yang kiri. Masih sehat semuanya? Masih. Sehat kita nggih? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, angkat tangan yang kanan dulu. Baik, tepukkan di sebelah pundak sahabat kita. Sahabat kanan mbak, kanan, tengen mbak, pundai kancane mbak, pundai kancane. Ulangi di sekalian, diikuti kalimat saya. Tempel itu pundai se, dipiramid bareng-bareng. Tempel itu pundai kancane, dipukuk kalau ditungake. Yuk salam sih, assalamualaikum. Sahabatku, saudaraku, semoga engkau sehat selalu, rezekimu halal dan berkah, anak-anakmu sholih dan sholihah, keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah. Besok kalau ke Sragen jangan khawatir, pasti aku traktir. Alhamdulillah. Pokoknya kuning dulu kalau masjid itu hawane orangnya seneng dan senang, bahagia dan bahagia. Sebenarnya kalau kiri dianggap anggap kiri ini baru sekalian dan undang adil. Yuk tepukin pundari sebelah kita. Kalau jadi saya, habis lebih saya dan seneng di masjid itu, dan seneng banget di masjid. Yuk, assalamualaikum, saudaraku, sahabatku, semoga engkau sehat selalu, rezekimu lancar, jangan khawatir, aku juga nunggu di traktir. Masjid ini senang dan senang. Bapak Ibu sekalian, saya tanya Bapak Ibu sekalian setelah menguji syukur kepada Allah, membaca surat kepada Nabi, saya tanya Bapak Ibu. Dados Bapak Ibu sekalian, imani awal itu ini ibarat lingkaran atau ibarat gula. Imani awal itu ini diulis irisan iman namun kali irisan syukur kalian irisan sabar. Napa Bapak Ibu? Irisan syukur kalian irisan sabar. Kula tak panglet dumateng panjenengan sedaya warga Mejing punika, kira-kira kesan panjenengan punika sak jeke urip iki akeh syukuri kok akeh sabari. Ngapunten lho Pak nggih. Kira-kira uripe awake dhewe ing dunya niki akeh syukuri napa akeh sabari. Ana monggo coba dicek sudah kita Bapak Ibu sekalian, coba kita ingat kembali Bapak Ibu uripe awake dhewe niku sak jeke sing awake dhewe tampa uga nikmate musibahe. Berarti kata luwih akeh sehate apa sakite? Sehate berarti syukur. Luwih akeh bunyi apa tangise? Berarti
syukur. Oke warung itu nopo oke miliar. Berarti syukur. Luwih oke melek nopo menemi. Melek nopo menemi. Melek berarti sehat. Berarti syukur. Ya. Dompetnya jenengan itu kalau di sini nopo kosongnya Bapak Ibu. Ya, udah Mbak. Ya. Luar di sini ya, berarti itu syukur. Masjid mriki Bapak Ibu sekalian, nggih jenengan sebagai warga niku oke jadong lanten polayan mati. Jadong lanten yo ngoten nggih Pak nggih. Berarti itu syukur, nggih. Ternyata hidup kita lebih banyak irisan syukurnya daripada irisan sabar. Tentu juga ada sabar yang kita lalui dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Pagi ini bareng-bareng Bapak Ibu sekalian, suasana hadir di masjid itu wong sing penting digawe senang. Senang dan senang. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, silakan Ustaz di apa itu langsung video saja. Bapak sekalian sebentar. Terus langsung hampir sedang Ibu sekalian, mari kita sebentar tadi. Mari kita lihat bersama ini pertama di monggo. Dipun bersama di monggo. Sarang-sarang. Selamat datang Pak Camat, alhamdulillah. Yang itu Pak Camat Wilujeng sehat. Namun Pak Camat saya izin namun baik Bapak Ibu sekalian, ini pembukaan ini Bapak Ibu. Niki pokoknya yang penting di masjid itu senang dan senang. Coba angkat tangan kanan tadi dulu sekalian. Coba angkat tangan, ditirukan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian ya. Ditirukan dan gerakannya dilihat Bapak Ibu sekalian. Pegang mata masing-masing. Meripat tonton bolongan ini Bapak Ibu. Ada kotorannya. Kotoran mata disebut logo. Pegang irungnya masing-masing. Irung wonten bolongannya, wonten kotorannya, kotoran irung disebut pegang telinganya masing-masing, wonten bolongannya bukan, kotoran telinga disebut curang, betul. Pegang mulut masing-masing, wonten kotoran hidung, wonten kotoran mulut disebut. Pegang tangan masing-masing, ada pori-pori kulitnya, ada kotorannya. Kotoran pori-pori kulit namanya. Dan semuanya Bapak Ibu sekalian, setiap lubang yang ada di dalam tubuh kita ini ada kotorannya dan mesti dibersihkan. Gitu Bapak Ibu, dibersihkan Bapak Ibu. Semakin maju, semakin modern peradaban manusia, maka penyakit fisik itu tambah kata benar. Nah, penyakit fisik tambah kata, tentu penyakit hati juga semakin bertambah banyak. Gitu Bapak Ibu sekalian, zaman jenengan cilik Pak, ngertos bukan anxiety Pak, bukan NPD ngertos bukan, bipolar ngertos bukan zaman ini, bukan ngertos. Kan karena perkembangan zaman kemudian teori-teori itu keluar dan kemudian gangguan-gangguan mental keluar. Maka salah satu untuk menetralkan, membuat hati kita senang itu hadir di masjid. Baik, dari ngantuk baru sampai betul ngantuk pokoknya angkat tangan. Bah ini dulu dari betul ngantuk. Baik firman bareng-bareng. Ini nanti pokoknya balik untuk tiga-tiganya. Yuk bareng-bareng. Otak. Memiliki harus kita otak gitu. Oke, yuk bareng-bareng. Otak diisi ilmu, hati diisi pikir, perut diisi makanan halal. Diisi makanan halal. Niki diisi
ngelu, niki diisi zikir, niki diisi makanan halal. Coba Bapak Ibu sekalian, nek otak isinya kebodohan, hati isinya hawa nafsu, perut isinya makanan haram, kacau betul Pak? Kacau. Masjid ini Bapak Ibu sekalian, di Masjid Hidayah ini kita tidak dapat ngilmu itu, zikir itu, bahwa tanya warung kita bapak kami sekolah mungkin kultur ini itu bapak sekalian saat ini itu dengan sarapan tersebut percaya ini market di masjid dibuat senang hidup orang senang hadir di masjid ini Pak Judulwati kepada matur ibu-ibu mereka senulis melalui daftar wisata religi Sragen Karanganyar tahun lalu ini Pak singkatan ibu-ibu dan bapak-bapak Pak ibu-ibu pokoknya ibu-ibu itu sebenarnya kali nomor 3 Seragami Anyar nomor kali diajak piknik terus video ibu-ibu jadi ibu-ibu sebenarnya pokoknya satu Seragami Anyar nomor kali diajak piknik angkat tangan ibu sekalian karena template itu dari kancani saudaraku besok kalau ke Sragen jangan lupa sambungnya sengaja jadi orang itu supaya hadir di masjid itu tidak senang ya maka takmir masjid itu yang pertama dari sekalian membuat suasana jamaah itu senang senang kita tadi menyimak bacaan Al-Quran Ustaz hijab betapa bagusnya imam Pak Umar itu enak banget senang loh imam beliau seperti hujan itu senang banget loh soalnya enak Bapak Ibu sekalian ini matur suwun kita sampaikan kepada Bapak Haji Rianto jazakumullah mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau kita seluruh tim atas pembangunan masjid ini Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu mari bareng-bareng dituliskan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim monggo Rabbi hadhi hukma wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warafati jannatin na'im. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan masjid ini sebagai lisana sidqin fil akhirin, menjadi umur kedua kita, menjadi Bapak Ibu sekalian umur kedua kita. Sesuk nek awal itu mati begitu dikubur Bapak Ibu sekalian tak matur Bapak Ibu wong sing ora tau salat niku Bapak Ibu sekalian nanti kan ahli masjid wong Islam itu kan sebutannya kali tunggal disebut ahli Quran nomor disebut ahli kiblat nomor 2 disebut ahli Quran biasanya orang Islam disebut itu kalau tidak ahli kiblat ahli Quran Bapak Ibu wong sing ora tau salat wong sing ora tau salat niku Pak niku nek dikubur ya Pak nek dikubur sirahe muncul punya Pak nek di Indonesia muncul niku nek jenengan keduk wong ora tau salat itu kuburane nek wis setahun Pak nggih niku awake madhep ulon sirahe diuntur madhep ngetan lho Pak kita boten percaya dengan Pak kita tuh bener enggak percaya nggak boleh nek boten percaya madhep mawon kuburane niku Bapak Ibu, kita ini disebut ahli kiblat, ahli Quran. Maka jadikan masjid ini sebagai umur kedua kita. Maksudnya umur kedua apa? Lisana sidqin fil akhirin. Begitu kita dikubur jasadnya, jangan sampai umur kita habis di situ. Itu baru umur pertama. Umur pertama itu semidak itu besok kali itu umur pertama kita. Jangan sampai begitu Pak.
Kita sebagai warga masjid semuanya, saya berharap ini menjadi masjid ini menjadi wasilah kita mendapatkan umur kedua. Sepakat betul Bapak Ibu? Ya, berikut cara itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Ya, saya ingin sesuk dari padang angkat tangan. Oh, kakek begini berani padang ya? Orang-orang yang sesuk itu berani padang di sini angkat tangan. Ya, dan ngaku betul sedikit-sedikit jijik dibayar gitu ya. Selesai Pak ini. Selesai Pak. Selesai gini ini. Ya, maka Bapak sekalian, ya kita melihat sejarah kita di Jogja. Kulo lahir di Jogja. Kulo lahir di Purwokerto. Ya, ini kan ngertos zaman kecil kita sama semuanya sekitar Gambir sini Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu bisa jadi orang tua kita itu dulu kosong. Ngibadahi kurang. Ya, ibadahnya mungkin bisa jadi kurang. Yang kedua, bisa jadi ilmu agama orang tua kita juga kurang. Maka kita hari ini yang sudah bisa sholat, sudah menjadi orang soleh, sudah cukup secara duniawi, mari kita wujudkan umur kedua untuk Bapak Ibu kita. Jenengan mungkin umur sekali Pak Haji Purwati, Pak Pur, ini mesti dikirang apa? Anu Mas, kurang mikir. Nggih, pokoke kula 10 meter wakaf atas nama almarhum Bapak kula supaya menjadi umur kedua Bapak kula. Supaya menjadi umur kedua bagi Bapak saya. Bijak putrane caci ini bijak. Nggih. Niki Pak Ustaz Ahmad, ini masjid kurang lopo. Oh, belum jenengan lihat. Niki nggih sumure belum jadi. Nggih, kula pengen besok supaya di Padang Maksar kula mboten nolak sumur ini yang tanggung jawab saya atas nama wakaf almarhumah ibu saya. Anaknya bijak. Kalau kita melakukan itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak besok akan melanjutkan. Masjid ini dipimpin oleh generasi berikutnya, anak-anak kita melanjutkan. Bapak saya dulu nek wakaf atas nama almarhum bapak almarhum ibu. Kula melanjutkan. Nggih. Niku Pak Jiur niki kira-kira Pak ya? Kurang pasir. Pinter Pak Jiur. Yo sekitar sekitar 5 menit kan hampir mendek gen kula. Penduduk wis pokoke jika sak temen. Kok mendek sak temen nggih budi kula kae pun mendek ya, Mbak. Pun mendek sak temen nggih. Wis panjang kali ini mendek mawon. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadikan masjid ini sebagai umur kedua kita. Wa ja'alni lisana sidqin fil akhir. Ini betul Pak di umur kedua. Ingin Pak? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ya, lanjut Bapak Ibu sekalian, lanjut mawon. Terus mawon. Oke. Terus baik. Terus mboten sak panjang. Terus. Nah ini mohon. Nggih, buat angkat tangan 3 jari. Masjid 3M. Masjid 3M. Ketoke ya sarapan diwintek niku Pak. Sing semangat bagi-bagi. Masjid 3M. Masjid 3M. 1. Makan. 2. Makan. 3. Makan lagi. Kesem betul Pak. Kesem betul. Terus itu niku. Nggih, seneng betul Pak. Seneng Pak Menteri Keuangan, Menteri Keuangan itu Pak Bendahara. Sudah tinggal tanda tangan saja Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggih, Bapak Ibu, ini tempatnya bagus Pak Ji. Iya Pak. Saya di Sragen. Saya bulan September saya ke Jakarta, ada jadwal di Jakarta dan jadwal di Bandung, mampir di Bandung Pak. Saya di Bandung mampir ada masjid seperti ini. Tapi kemudian dibuat markas Al-Quran. Kalau biasanya kan ada TPA. Ini markas Al-Quran. Jadi TPA naik dikit. Ada tahfidnya, ada ini lebih naik dikit Pak. Markas Al-Quran. Konsepnya cuma 3. Belajar, bermain, jajan. Kira-kira anak LG senang begitu. Nomor 1 belajar, nomor 2 bermain, nomor 3 jajan. Jadi Bapak sekalian, ada markas Al-Quran di Bandung itu, masjid biasa seperti ini, masjidnya itu cuma seperti begini, tapi santrinya 800 dari berbagai kecamatan di sekitar seperti Bandung ini Pak. Loh, ngapain di
masjid. Anak-anak sore itu kalau sore ngaji sing mulang hafid Quran nggih sekitar masjid, kemudian ada pusat jajanan wonten pentol, wonten es teh niku, dan juga ada warung wakaf. Operasionalnya wartas Al-Quran itu dari bagian jajanan-jajanan itu tinggal gaji guru, alhamdulillah cukup dan lebih Bapak Ibu sekalian. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, masjid ini semakin makmur. Niku masjid 3 yo ulangi saya tangan tangan kiri, yo tangan kanan yo kiri bawah. 3M, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Jadi sekian isorin Pak. Nek tengah kelas lagi sekian isorin, melayani, membahagiakan, mencerahkan. Nek mau di sini apa nih Pak? Ngeluh di sini, di sini makanan halal. Apa sih berikutnya? Silahkan. Bapak Ibu sekalian, masjid melayani buka 24 jam, beliau tutup di jam kiamat. Lurus betul Pak? Ya, jangan kalah sama warung beliau. Sekalian ramah musafir, ini masjidnya luas, enak banget. Ramah anak muda, program konsultasi. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Takmir Al-Falah Seragen itu beliau Pak Kusnadi punya restoran rumah makan cabangnya 34. Pengusaha-pengusaha yang bermasalah, yang kemudian pilot, yang kemudian bisnisnya turun, konsultasi dengan Pak Kus. Maka Pak, saya sebagai imam di Al-Falah, dulu awal-awal beliau jadi imam, masjid itu sok pertama isinya wong bermasalah. Sing utang 8 miliar, 5 miliar, 3,5 miliar, sing gantung gagal karena kali ini pedot, macam-macam. Terus mau dulu, Pak Haji yang terus, wong beliau bersahabat baiknya Pak Kusnadi kita diri deh. Tapi begitulah Bapak Ibu sekalian, masjid jangan dijadikan hanya sebagai tempat sholat, tetapi masjid hadir sebagai tempat untuk menyelesaikan problem yang tidak diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah menyelesaikan kesehatan dan pendidikan, nengat masyarakat utang segera mengisimen. Nggak masyarakat niku banyak pikiran, banyak penyakit hati semua menyelesaikan kalau bukan masjid Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi ini juga anak waliyun man la sultana lahu, anak waliyun man la waliya lahu. Aku jadi pemimpin, jadi pelindung, jadi wali wong sing ra duwe wali. Maka Pak Lurah Masjid hadir menggantikan tugas kenabian ngoten niku Bapak Ibu. Nggih, niki melayani masjid. Orang hadir di masjid Bapak Ibu sekalian, sing penting wong niku biayane masjid. Pak, mayu bener banget. Nggih, ini keadaan masjid pada umumnya. Nah, masjid ini kan belum saya. Soundnya kan bagus Pak. Nggih, kula cek soundnya. Apa betul? Jangan sampai kemudian masjid soalnya masuk sound masjid kalah kali gedung bioskop. Ya, pokoknya untuk jamaah kok kemudian batu ini coba niku bukan masalah doa ahli sujud Pak. Niku biasanya karpetnya elek. Ini matanya bagus-bagus sedikit gitu, buatan cokolat sebab nopo karpetnya apik saja deh mahal Pak. Maka di masjid itu fasilitas dibuat nyaman. Nggih, sound system sing apik, muadzin sing apik, suaranya sing apik. Hayya 'alas shalah. Nek mung hayya 'alas shalah kok mboten kok. Ya. Maka di Al-Falah waktu itu bikin gerakan, Pak Jirianto termasuk sesepuh kami. Hayya 'alas shalah. Pulang dari masjid nanti bawa perhiasan minyak. Itu semua kata. Dulu masjid itu sepi Pak Al-Falah ini Pak. Jangan kalau datang ke Al-Falah besok, nah ini masjidnya minum nggak mewah, kalah dengan masjid-masjid yang mewah seperti Masjid Syekh Zayed. Betul. Karena masjid bukan konsentrasi bangun fisik, tetapi konsentrasi membangun manusia, membangun jamaah, membangun kebersamaan. Maka jamaah Al-Falah itu kulo apal. Pak Irianto dalam undi bisa wonten pinten, kolam renang wonten pinten kulo apal. Kulo apa?
Satu ada konsultasi bisnis, yang kedua konsultasi rumah tangga, cekcok rumah tangga, konsultasi jodoh. Ini bagian itu loh Pak. Ini bagian itu loh. Pak Ivan, ajeng matur, ngapa Mas? Kula pengen dadi ngandeng. Nah terus dereng gadah calon. Nah piye karepe? Nggih pokoke kula panjenengan patoske. Nah kriteriane piye Mas? Pokoke gedhe dhuwur putih lah. Nah Pak, sapi ini bagus sekalian gitu. Jadi orang itu waktu dibentuk semua tidak. Maka fasilitas kan karena ini masjid, panjenengan tanya Pak Camat, tugasnya pemerintah itu dua, satu menyediakan fasilitas, dua menyediakan layanan. Begitu juga masjid, tugasnya hanya dua, satu menyediakan fasilitas, yang kedua menyediakan layanan. Fasilitasnya semapit, kamar mandi tidak bisa lampu murid, ojo di kamar mandi petang ini gitu lampu murid, buat kancing nih. Ajeng tikus ngaten, ya, sikile siji tidak ngaten iki jeneng berapa kan kancing ini lho bagus sekali ya. Ampun ngaten. Fasilitas buat nyaman orang hadir di masjid. Ya, yang kedua layanan. Maka Bapak Ibu sekalian orang hadir di Al-Qur'an, ya, siapapun termasuk yang muslim hadir boleh datang bagi-bagi bawa aqua 1 liter itu masih kosongan. Assalamualaikum Pak Panir, nggih, pripun Pak? Nyuwun tae, nggih. Isi teh 1 liter, begitu teh yang isi 1 liter, matur suwun Pak Panir, nggih. Niku dereng jamaah sholat, dia baru jamaah teh Pak. Betul apa? Kalau orang tuanya belum bisa tidak wahyu, mudah-mudahan anaknya. Jadi orang di masjid itu dibuat nyaman, dibuat senang Pak, dibuat bahagia. Jenengan di masjid ini merasa terancam betul Pak? Betul ya? Nggih, bagaimana mungkin jenengan kumpul ini mungkin sarapan bareng, jadi ditumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan di masjid. Ya, ada orang di masjid ingin sekedar mantul pipis. Kalau menjadi nampak mungkin tidak, dia masuk kamar mandi. Berbangun, mantul Pak Kamil, dia belum jamaah sholat, baru jamaah pipis. Sudah Pak, tugas kita melayani Pak. Yang kedua membahagiakan. Ya lanjut. Nanti itu bagian membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Lanjut ada? Terus berikutnya. Terus Ustaz. Nah, Bapak sekalian, adakan program-program gerakan anak sholat di masjid. Ini kan belum ada Pak. Ya, yuk ke tangan kiri lagi. 3. Trilogi kehidupan. 1. Sukses ibadah. 2. Sukses kerja. 3. Sukses keluarga. Nah, masyarakat punya lebih rampung tugas kita. Tugas kita hanya selesai itu 3 itu. 1. Sukses ibadah. Yang kedua sukses bekerja. Yang ketiga sukses berkeluarga. Ibadah di mana? Masjid. Kerja di mana? Ya di kantor, di pasar, di bengkelnya masing-masing. Yang ketiga sukses keluarga. Keluarga di mana Pak? Di rumah. Wes tak nur masjid fokus di 3 itu. Kalau masyarakatnya sudah 3 ini, ya Pak, wong sadar ibadah, nyambut gawe, duwe keluarga, adem ayem Pak. Tugas kita itu saja. Yang lainnya serahkan Pak Camat, rampung Pak. Kita mengatur. Saya ketua takmir di kampung. Saya matur kepada Pak Camat, karena kan sekampung saya ini polisi wonten, tentara wonten, pacari wonten, apa-apa wonten, perangkat pemerintah wonten, termasuk istri saya dari dinas sosial juga ada. Itu nih matur, Pak pemerintah, kalau ada masyarakat tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, itu tanggung jawab Anda. Betul Bu? Kita kurang tenanan, betul Bu? Ini Pak Camat ngawur. Tapi kalau ada masyarakat kemudian tidak hadir di masjid, masyarakat kemudian tidak bisa serawung, itu tugas para tokoh-tokoh masyarakat takmir itu Bapak Ibu. Sepakat betul Pak? Ini masyarakat ini doang, warganya sudah banyak, tapi yang di masjid, yang bapak-bapak jumlahnya lebih segede. Ini Bapak Ibu sekalian. Yuk lanjut. Berikutnya ada videonya. Videonya Mas, silahkan videonya. Sampai jam 7.20 ya.
7 menit lagi 8 menit. Bisa nggak? Ya. Tapi sukses atau tidak Bapak Ibu sekalian, trilogi kehidupan. 1 sukses nikah gawe, nomor 2 sukses nyambung gawe ini, nomor 3 sukses keluarga. Kita lihat. Suasana di masjid orang dibuat bahagia, Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu masjid Al-Fatih itu sepi, Pak. Maka takmir bikin program. Ya, hayya 'alal falah, salat subuh berhadiah umroh. Sing teko Pak, 2.700 motor sebelum subuh Ka'bah. Pak DPRD, Bu Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, suatu ngelami masyarakat Seragen datang ke Al-Falah, Pak Kapolres maju. Saya sebagai Kapolres bangga, ya, memimpin satu daerah, satu kabupaten, tapi masyarakatnya senang ke masjid. Sebagai bentuk syukur saya sebagai Kapolres, saya hadiahkan satu umroh lagi, Pak. Nah, ditakoni masjid ini bikin sedang pundi, ya. Tetapi karena kemudian bikin program, rezeki itu datang. Ya, Bu, jenengan nek golek duit niku anake lahir sik kok njaluk duit sik. Anake lahir sik gimana? Anake lahir lagi ngisi rezekinya to, Pak. Nggih, nek kalau bisa kan ngoten. Terus itu kan yang maksud. Nggih to, Pak. Nggih, ibu dan bapak itu harus kita lah nanya to, Pak. Maka sama di masjid itu bikin program dulu, maka rezekinya akan datang. Pokoknya disupport. Ini Bapak sekalian, siapapun di antara kita yang diberi tugas, diberi jabatan, dikei wewenang oleh masyarakat menjadi takmir masjid, apapun bagiannya ditompo. Sebab itu cara Allah menjaga kita, sebab itu cara Allah memasukkan panjenengan ke surga. Kok kita ngabut ini? Kerasa betul jadi takmir, Pak? Kerasa betul? Jangan pilih nama Pak, bendahara, Pak. Oh dia makan dulu, gitu saja, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau diberi tugas oleh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, sepanjang sejarah ini Bapak Ibu, saat ini pun Nabi Sedo setelah Nabi wafat itu, umat Islam kembali ke darat, sehingga jadi pedagang balik ke pasar, sehingga jadi petani kurma kembali ke kebun kurma, yang jadi kuli kembali kuli. Tetapi kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kembali ke medan dakwah, jadi guru ngaji, jadi takmir, jadi ulama, jadi tentara di perbatasan-perbatasan, jumlahnya hanya antara 16 sampai 18%. Kalau kita ini menjadi bagian dari 16 sampai 18%, berarti jenengan ahli surga. Lalu sebentar, jenengan ahli surga yakin betul, Pak? Oh, kita betul yakin ini, Pak. Ini penemuan jenengan ini biasa begini. Sulatun minal awwalin wa sulatun minal akhirin. Jenengan itu masuk sulatun minal akhirin, Pak. Ya, jangan lupa masuk itu Bapak Ibu sekalian. Yakin, Pak. Ya, lanjut. Ya. Nih, pasal bahagia atasnya. Ya, sebentar. Bawah. Ya, kita lihat, kita simak videonya. Tadi, sebentar atasnya ini videonya. Ya, sambil di ini dari nomor itu, dari kami lihat dengan slide-slide-nya, oke, dan sekalian. Itu Bapak Ibu sekalian, ya.
sepuh fokus ibadah. Yang melayani biar anak-anak muda, cewek-cewek ayu-ayu Pak. Seneng banget Pak. Jadi yang fokus ibadah saja. Biar kan yang muda-muda ini, anak-anak muda. Sholat subuh, bagus nih bro. Sholat subuh, kalau sholat subuh ngaji Al-Quran, tausiah, tafsir hadis, saat sambil ngoten mungkin dahar sarapan soto sarang-sarang. Dahar soto kundur dibawakan sayur yang dibutuhkan hari itu. Niki pun isinya ilmu, niki sebelum sedikit, waktunya diisi sarapan, bali isi bawa sayuran. Ibu-ibu setuju nopo sepakat, matuk nopo nggih. Ini Pak Bendahara, tidak bendahara. Itu saja bagusnya. Lihatnya dari mana rezekinya, dari mana Allah yang mencukupkan. Kalau panitia, kalau taklim buat program, rezeki akan didatangkan. Tapi nek mboten Bapak Ibu sekalian, nanti masjid kita cuma sekedar tempat untuk ibadah saja. Maka buat program yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Ini masyarakat kucing ini butuhnya nopo to Pak. Kita sebenarnya butuh nopo. Butuh kata supaya diwadahi kebutuhan masyarakat itu, ya kebutuhannya apa? Anak kami belum bisa belajar tentang sekolahannya itu, buat diadakan les, silahkan. Pak, buat tolong wifi masjid itu tinggal dan masyarakat menikmati. Kalau buat tolong ini masjid ini diinstal wifi, maka masyarakat bayar. Jadi kami sebagai tetangga-tetangga masjid, kami ikut wifi-nya ikut masjid. Per bulan kita tempat ambil rasa dulu kita beli paket sawan saya ketahui uang pinggir 200 kakak bener Pak. Saya ketahui pinggir 200 kakak bener Pak. Hah? 11 juta dalam 1 bulan masjid otomatis mendapatkan menghasilkan yaitu 10 juta dari paket wifi yang dijual ke masyarakat. Banyak Pak. Ya, masjid Alfa mendapatkan hibah dari BSI yaitu install hidromat, instalasi air minum. Masyarakat beli ke Alfalah 6.000. Biaya produksi hanya sekitar 1.300. Alfalah mendapatkan keuntungan 4.700 per galon untuk operasional Alfalah, wifi untuk operasional. Maka Bu sekalian, ini masjid ini kalau dimakmurkan betapa besarnya kontribusi di masyarakat. Yuk terakhir, bawahnya anak muda. Ya, anak muda tadi sembah. Nah, bawahnya kan? Nah, ini videonya. Nah, ini terakhir anak muda. Ini baru sekalian. Niki wonten sing wajahipun wajah santri, mboten wonten Pak. Tato wang, putih dian, rambut disemir, ambune ngoten ambune mengundeng Pak. Tapi kemudian di Al-Falah diajak untuk hadir. Lha seneng ngomong kula seneng BMX Pak. Seneng ngomong, kula seneng skateboard. Seneng ngomong, kula seneng munggah teng gunung Lawu. Kula seneng turun teng Parangtritis diwadahi anak-anak muda itu. Dengan seperti itu baru kemudian anak muda belum dijak ngaji di masjid. Coba dibuat kajian tafsir ilmu kafir bersama Pak Irfan Nurdin. Coba isinya sikit itu macam apa?
Boleh mantap juga dia bagaimana boleh mantap, tapi tadi itu gambar di atasnya, tadi gambar itu tak. Kalau gambar di atas ada juga. Ya, nih semenit bakaran diajak bakaran malam tahun baru daripada bocah-bocah tentara dia semua dia boros gawe gitu tunggu baru bakar tengah masjid bakar sampah mau bakar sampah sebenarnya bakaran teman gitu. Itu gawe itu sekalian. Yang penting anak muda tidak keluyuran malam tahun baru tapi hadir di masjid. Ini menyambut Ramadan, Pak. Maka lampu-lampu digawe hiasan sing kena tempat nongkrong. Tempat nongkrong tak bos kafe ini ya, kayak ngarepan ini, sing boten ganggu parkiran, gawe ke tempat gue nongkrong, kayak lampu-lampu sing indah nih, ya, dikai tempat kayak bartender kafe ini ya Pak, ya ada mejanya, semua kedua anak muda senang hadir di masjid. Karena kan problemnya bagi sekalian, wong cah nom niku boten bulan suara cah nom niku nek ngaji serius akeh. Maka caranya bagaimana didekati dengan cara itu. Sekalian, Bapak Ibu, cahlam cah cilik termasuk, bagaimana kita cah cilik sholat? Ayo anak-anak, monggo jamaah saling suruh wakil, mari softnya didapatkan diluruskan. Anak-anak semuanya tenang, sholat sampai selesai, jangan lari, mas-mas yang gede-gede tolong yang kecil-kecil dibatasi supaya nanti tidak ini baru konconi ini dibatasi. Anak-anak nanti sholatnya tenang, sholatnya yang apa itu jangan lari dulu, nanti sing sholatnya tenang, nanti setelah sholat dapat hadiah es krim. Allahu Akbar. Es krim. Ini apa? Apa mau cerita dulu yang tadi? Anak sing kira-kira gitu-gitu ini Allahu Akbar. Es krim nanti itu bermasalah. Jadi yang beda pendekatannya, sing sepuh-sepuh beda. Yang sepuh-sepuh itu fokus ibadah, fokus ilmu taklim. Yang muda-muda yuk dibimbing anak-anak muda kita. Yang anak-anak rangkul mereka untuk sholat di masjid, buatkan tempat mereka nyaman di masjid, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu angkat tangan semuanya sudah setengah 8 nih, paham cepet banget kan? Buatan sebenarnya juga masih banyak yang harus disampaikan, tapi waktunya habis. Yuk angkat tangan semuanya. Assalamualaikum. Halo. Hai. Dan lagi mudai kancam saudaraku, sahabatku, sehat selalu ya, bahagia, tersenyum, jangan sedih ya. Nonton minggu baru bisa yang diri ganti ya. Tahun lagi mudai kancam ini pijit-pijit, pijit-pijit channel orang ngerti di pijit juga bahagia. Nanti tak kangen gue. Kapan juga dipijit tak kangen? Itu dulu ya. Wah ini gawe seneng Pak. Anak muda kecil sing sebut dia seneng di masjid. Saudaraku, sahabatku, sehat selalu ya. Tersenyum, jangan sedih. Terima kasih. Matur suwun, Bapak sekalian banyak salah dan kurang mohon maaf. Lebih-lebihnya bincang kalau jenengan sedaya tindak kesempatan pokoknya kula tunggu. Sing penting sakune kata ngomong gitu. Karena jenengan memperhatikan ke di kemuning itu ada jembatan kaca, jenengan pulang beli oleh-oleh, mosok lunga lakuh nganggo oleh-oleh ya Pak. Pokoke kula mandani, kula ngeli, ya Pak. Wong pelit niku gampang tengerane Pak. Wong pelit itu gampang tengerane. Kula mandani wong pelit itu gampang. Kula masuk di satu kampung sore hari bak maghrib kula keliling. Pokoknya sapa sing di rumah terase kok lampune cilik blowet wong pelit. Karena dia sendiri sedekah cahaya nggak mau Pak Eri. Apalagi sedekah yang selalu punya. Saya senang ya masyarakat yang masuk surga itu masyarakat yang kulturnya dermawan. Yang kulturnya dermawan. Kita tidak boleh dalam agama itu boros tidak boleh, pelit juga tidak boleh. Matur suwun pada salah dan gunanya mohon maaf Bapak sekalian. Ngapunten Bapak Ibu jadi kula berdiri di sini ngapunten nggih. Matur suwun sangat. Moga dipun kedaya hidayahnya 5 bis siap. Belum bis siap. Wah siap matur mangga nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baca